warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Ini luar biasa nih. Saya dari tadi yang terasa tuh aura reuni. Ya. Ada Prof Joko, Prof No, ya, Prof Usman. Jadi karena judulnya juga jalan panjang mengawal dan memastikan SDM yang kompetitif, terutama di bidang informatika, saya kembali jauh ke belakang. 2007 waktu itu saya lagi nyetir di Tol Jagorawi, ditelepon sama Pak No, ya, ini mau ikut di Dewan TK Nasional kan? Wah, itu yang saya inginkan. Nah, singkat kata saya menjadi ketua harian Dewan TK Nasional yang kantornya di Kominfo, dan kamar kami itu bersebelahan dengan Pak Menteri. Jadi sebelum ke Pak Menteri, saya tempat singgahnya itu ke tempat saya dulu. Jadi seolah saya orang yang paling berkuasa. Mesti dapat ridho saya dulu baru boleh ke Pak Menteri. Itu cerita 2007 sampai 2009 saya ditinggal sama Pak No, saya tetap di Kominfo. Nah, kamar saya masih tetap di sebelah kamar Pak Menteri. Cuma Pak Menterinya udah ganti, Pak Tifatul. Nah, pada saat itu kita sangat concern tadi dengan sumber daya manusia di bidang infokom ini. Nah, makanya next saya langsung masuk ke sini. Jalan panjang yang berliku-liku, teknologi yang berubah dengan cepat dan sebagainya ini, itu tidak cukup kami antisipasi hanya di asosiasi waktu itu Pak Usman. Jadi asosiasi pendidikan tinggi informatika. Jadi seluruh program studi di rumpun informatika ini kami bersatu di dalam asosiasi itu, karena bangsa ini sangat besar, gak mudah untuk menggerakkannya. Pertama, memang variasinya sangat lebar. Kedua, amunisi kita juga gak cukup. Yang ketiga, kekuasaan gak cukup. Nah, next. Jadi hadirnya, nah ini Prof Joko ya, saya ini waktu itu merasa sekali hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada satu lagi, Perpres Nomor 8 2012 juga Prof, ya, mengenai KKN. Itu saya merasakan sekali itu revitalisasi pendidikan tinggi kita begitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Prof Muda, Prof Joko, luar biasa. Nah, sehingga saya sebagai ketua waktu itu Sekjen Aptikom 2012-2013 persisnya, kami semua Prof Eko Idrajit sudah mulai mengantisipasi pembentukan norm tersebut. Nah, ini sejarahnya pada saat itu tuh saya kirim Prof Tati, Prof Prihandoko ya ke mana, ke Hongkong, ke Filipina, sempat nggak waktu itu ya. Ada beberapa tempat untuk bertemuan dengan akreditasi internasional tersebut gitu. Nah, jadi revitalisasi pendidikan tinggi itu kalau menurut hemat saya, pemahaman saya dan saya yakini itu ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 8 Tahun 2012. Ini dua hal yang pada tahun yang sama saling melengkapi, dan sampai saat ini saya gunakan itu dasar membuat frameworknya Prof. Oke, next. Jadi, nah, apa dasar dari framework pendidikan tinggi kita itu adalah SNDT. Kalau tadi Prof Joko menulisnya SNPP, jadi sekarang kita menulisnya SNDT gitu Prof, sama ya. Mengenai mau berapa, mau 8 pendidikan, 8 standar penelitian dan sebagainya, 24 itu tidak ada masalah. Yang penting undang-undangnya mengatakan bahwa pendidikan tinggi kita berbasis standar. Nah, ternyata ini compatibility kita ke seluruh dunia, Prof. Jadi kemana-mana kita pergi, terakhir kemarin saya di Tokyo itu, ya bicaranya standar, ya standar yang memang berbeda-beda di suatu negara, tapi dasarnya standar, dan mereka letakkan di dalam suatu framework. Dalam kerangka artinya antara satu standar dengan standar yang lain itu saling kait-mengkait, dan kita sudah lebih dahulu mendekatkan integrasi tridharma perguruan tinggi tersebut. Jadi luar biasa. Nah, makanya saya sebenarnya Perda 53 mau diganti standar dari 24 mau menjadi 14, tidak ada masalah. Asalkan kita paham betul apa yang kita masukkan dengan standar tersebut, dan di dalam standar itu ada beberapa kriteria, dan beberapa kriteria itu kita ukur dengan indikator-indikator. Mau kita katakan indikator utama, indikator tambahan, monggo silakan. Nah, next, saya cepat aja berikutnya. Nah, oke, ini tadi sudah disinggung
Jadi saya juga menganggap gini, Prof. Joko, produk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ini masalah kedaulatan NKRI. Jadi kita mewajibkan akreditasi itu kan memang dikritik juga nih, di luar negeri tidak diwajibkan ya, misalnya kita di ID betul voluntarily, tapi untuk kita di Indonesia ini kalau nggak diwajibkan agak susah ya. Diwajibkan aja susah, apalagi nggak diwajibkan gitu, kira-kira seperti itu. Makanya saya kutip aja pasal yang ini yang memang apa ya, kalau menurut hemat saya ini kebanggaan bangsa kita, kedaulatan ini nih ya. Orang lain kan ada teman saya di sebelah sana, wah di luar negeri itu aja statusnya itu tuh nggak pakai begini-begini dan voluntary segala macam, monggo. Tapi saya kok yakin betul ya dengan paksaan melalui undang-undang ini akreditasi itu wajib, itu memang perlu istilahnya intervensi sistem untuk meningkatkan mutu pendidikan tadi. Oke, next. Jadi, nah ini yang saya bilang next supaya keluar. Terus ini jangan lupa KKNI ini nih saya pakai untuk interoperability seluruh dunia di bidang infocom. Next terus ya, keluar. Ya di dunia itu tuh di Asia ada Asian Qualification Framework. Ya di UK ada UK Qualification Framework. Dan kami sudah membuktikan bahwa interoperability di bidang infocom dengan industri dan di 3 negara waktu itu Amerika, Inggris dan Australia ya. Industrinya itu Oracle, kita protokolnya itu tuh bicaranya Indonesian Qualification Framework ini gitu. Jadi juga enak. Oke, kita level 6 misalnya sarjana, ya. Apa itu kualifikasi level 6 itu? Kemudian apa kompetensi yang mesti dimiliki? Bicaranya itu sudah enak. Namanya interoperability. Ya antar satu negara dengan negara yang lain, ya global lah begitu. Nah, ini semuanya mengarah kepada LAM Infocom tadi, di mana juga ini tadi ada mengenai accessibility tadi. Ini di tahun 2012, Prof. Nur dan Prof. Joko sudah menetapkan multi entry, multi exit, dan kemudian juga rekognisi pembelajaran lampau. Ya, ini 4 jalur ini, ya 1 sampai 9. Tapi seringkali nanti keluar istilah MBKM, bingung lagi gitu ya. Padahal rohnya itu tuh di sini. Rohnya itu di sini. Nah, jadi 2 regulasi yang keluar di 2012 tersebut merupakan landasan untuk munculnya LAM Infocom. Next. Nah ini ya, seperti KKN ini luar biasa. Ini saya pakai untuk berbicara ke mana-mana aja mengenai bidang infocom dan mudah dipahami. Ini udah mulai dilupakan orang nih, Prof. Saya juga sayang sekali. Padahal ini sangat powerful dan saya mempraktekannya, Prof. Joko ya. Iya, oke, ini pakai ya. Iya, makanya mungkin kita aja yang pakai berdua kali. Oke, mudah-mudahan ini mungkin bisa kita angkat kembali. Next. Nah, mutu. Jadi kita bicara standar. Ya kita bicara kriteria, kita bicara indikator, semuanya itu bermuara sejauh mana mutu kita itu tuh sudah maju. Hari ini harusnya lebih baik dari hari kemarin. Kalau tidak ada itu, ya business as usual. Tapi itu pula yang dianggap benar. Jadi nggak ada ukuran-ukuran, nggak ada mutu segala macam. Ya yang penting dilaksanakan pendidikan. Ya seolah-olah bahwa kita sudah berbuat baik begitu. Tetapi lulusan kita nggak bisa bekerja, tidak kompetitif ya dan sebagainya. Nah ini pun juga ada di dalam undang-undang dan luar biasa. Ditambah lagi tadinya banyak yang skeptis. Bahkan di dalam undang-undang 2012 itu ada yang namanya PPEPP itu, Bro. Ya, udah. Kenapa orang nggak pakai PDCA? Kenapa orang nggak pakai TOW segala macam? Saya bilang kalau pakai macam-macam itu boleh, tapi kalau dalam hal ini pakai macam-macam, yang bingung nanti asesornya, yang bingung nanti LAM-nya. Ya udah pakai aja PPP, penting rohnya paham. Nah itulah tadi harus ada input, ada proses, harus output dan ada outcome. Nah itu semuanya ada di PPPP, ada penetapan karena setiap kegiatan kita itu harus ada landasan kebijakannya, harus ada pelaksanaan. Kalau nggak dia berhenti hanya di proses,
Dari pelaksanaan harus dievaluasi betul apa tidak yang kita lakukan, sehingga kita lakukan pengendalian, artinya kita tahu hasil kita itu baik apa tidak, dan terakhir peningkatan ada apa tidak impactnya. Itu semuanya termunculkan di indikator-indikator kami gitu Pak Joko. Nah mudah-mudahan ya makanya sedih juga ada tuntutan DMK kayak begitu. Ini gimana kok setback lagi berjalan, kocok-kocok memang kita masuknya kocok. Oke, next. Nah, ini framework ya. Saya mendapatkan privilege karena dari awal ada Prof Tajudin, saya tukar bawa tasnya, ya ada Prof Kamanto ya. Kemudian kita sama-sama sama Prof Hulman, waktu itu Prof Hulman jadi rektor, saya ikut di berbagai macam hibah dan sebagainya. Nah, ini nih stand yang pertama itu lebih kurang seperti ini. Yang akreditasi nasional, sistem akreditasi nasional kita. Jadi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2012, ya, ini ada SNDT dari SNPT ya Pak ya. Jadi kita pakai ini dan setiap perguruan tinggi monggo dari framework ini nih cocoknya isinya itu seperti apa. Kita juga nggak memaksakan. Nah ini juga yang sering salah di HD apa ya dipahami orang seolah-olah bahwa di dalam isi standar itu ya UI dengan yang misalnya di Sangitalau itu harus sama. Ya enggak lah, di UI 10 profesor, di sana 10 S2, gimana mau sama? Tetapi selama kita mengacu kepada framework yang sama yaitu standar tadi, kita tahu ya di mana posisinya dan kita tahu bagaimana untuk meningkatkannya dan kita tahu apakah dengan posisi dia sekarang ini bisa apa tidak bermanfaat terhadap lingkungannya. Dan kita juga akan memaksa teman-teman kita yang lulusan dari Sangitalau itu bisa bersaing di internasional. Ada posisinya mereka, lokal, nasional, ya sampai internasional. Nah ini mau digotak-ganti monggo gitu, tapi dalam rangka seperti ini ada SPMI, SPMP, itu semuanya menggambarkan mutu. Ya, ada yang bilang bahwa mutu itu tidak perlu diperingkat segala macam, monggo nggak apa-apa. Ya, misalnya di AG kita ada acceptable, ada concern, ada weakness, ada deficiency. Ya kalau di dalam statistik kategori ya itu tetap namanya gradasi. Ya, nah kita ada mau tidak terakreditasi, baik sekali unggul, ya tetap aja itu namanya gradasi. Bukan bermaksud untuk memojokkan siapa-siapa, tapi untuk menjadi alat ukur kita bahwa besok ini kita lebih tinggi dari ini, besoknya lagi ini, dan ini yang mesti kita kerjakan. Nah itulah yang mesti kita pahami bersama. Dan saya terus terang Prof Joko, Prof Nur belum berhasil nih menanamkan pemahaman mutu ini nih. Jadi luar biasa, nggak mudah. Kadang-kadang juga udah pada pensiun kayak gini nih ya. Sehingga waktu saya cerita sedikit ya, di 2014 itu saya diangkat sama Pak Nuh menjadi ketua PSNB. Kemudian nggak berapa lama diganti sama Pak Anies. Nah, saya ditelepon sama Pak Nuh itu kurikulum 2013. Itu jangan dirubah-rubah gitu kan. Saya gimana caranya ngomongnya Pak Anies ini kan orangnya jago ngomong gitu ya. Akhirnya saya paparkan semua apa yang kita kerjakan. Ya komprominya itu apa istilahnya kayak ditunda, direvisi apa segala macam. Ketimbang diganti begitu. Nah 2014 saya mulai sangat-sangat merasakan bahwa saya mesti masuk ke sumber power. Nah makanya saya nyalek di 2018 saya nyalek di 2004 nyalek saya, jadi saya ikut merumuskan undang-undang kependudukan 2006. Saya ikut di Sisdiknas 2003 ya, nomor 20. Saya itu di 2012 segala macam. Ya ini udah bagus, sayang sekali kalau di kotak-katik dan sebagainya, dan tinggal bagaimana memperkuatnya. Sehingga motivasi saya waktu itu ada tambah satu lagi undang-undang ITE yang sebenarnya tujuannya ada salah begitu kok ya. Nah ada 4 yang undang-undang yang mau saya garap lah kalau sekiranya saya masuk ke DPR sana. Tapi sebelum masuk udah ada telepon ya. Penggantinya Pak Usman gitu, itu si Ucok itu tuh udah kasih pensiun dini saja katanya, langsung pensiun itu habis semuanya. Jadi benar-benar mantap Prof Nuh waktu itu saya. Makan tabungan semuanya dihentikan. Luar biasa, karena berada di gerbong yang lain. Nah gerbong yang lain ini kebetulan free gitu ya. Nah cuma salahnya masa lalunya mungkin bermasalah gitu, karena saya teman baik adiknya Tommy, si Mami, adik kelas saya di PB. Nah jadi gitu. Dan saya ketua tim IT KPU Prof Joko. Jadi saya tahu tuh
arsitektur, IT, KPU segala macam gitu. Nah kalau mau diperiksa memang nggak ada undang-undang yang mau menyuruh kita periksa. Ya kalau mau niat baik, saya bilang cari auditor sistem informasi aja. Yang kedua, saya itu ketua tim pakar IKTP, Bro Nur. Itu geri-geri sedap. Saya nggak ikut di masuk pesantren. Jadi kesemuanya itu, Bro Usman, saya puas sekali. Saya mau mencoba masuk ke dalam sumber kan berapa kali RDP dengan Komisi 10 gitu kan. Aduh, gimana rasanya gitu ya kalau kayak gini sistem pendidikan kita gitu kan. Nah, jadi ya alhamdulillah ternyata saya jadi caleg nomor 1, dapat suara tapi kita nggak masuk threshold 4%. Nah saya ya ternyata memang terbukti benar bahwa rezeki itu datang dari arah yang tidak terduga-duga. Ya. Saya pengangguran Pak. Oh banyak yang nawarin kemana-mana dan sebagainya. Nah tapi ini tetap menjadi concern kami. Ya bagaimana supaya kualitas SDM terutama di bidang infokom itu tuh ya dibangun dengan kerangka yang kuat begitu. Nah kerangka yang kuat ini sudah diletakkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan saya juga bagian dari itu gitu, luar biasa. Nah makanya waktu terakhir Prof Joko telepon masalah akreditasi belum ya, saya bilang wah saya mau jalankan undang-undang yang bapak buat coba. Iya saya begitu. Akhirnya kita ketemu gara-gara di tempatnya Prof Joko. Udah lompat langsung ke akreditasi internasional, akreditasi nasional yang terlewatkan karena salah memahami. Ya memang betul waktu itu penjelasan simpang siur, ada yang bilang otomatis, ada segala macam begitu gitu, simpang siur. Ya jadi kami menunggu bola saja. Banyak kan buat wah akreditasi kami nasional udah habis, tapi kami sudah internasional. Ya mau gimana? Ya kalau udah mau habis ada prosedurnya. Ya kan, yang buat prosedur juga Prof Joko gitu. Jadi saya kembalikan ke Prof Joko. Ya, apapun itu tetap bisa kita percepat gitu ya. Jadi saya alhamdulillah saya selesaikan dan ternyata kasusnya bukan sendiri saja. Waktu itu ada lagi BIMUS gitu ya, ada beberapa tempat yang lain. Nah, begitulah ya distraction yang terjadi di tengah-tengah kita ini sementara kita fokus untuk meningkatkan mutu begini. Ya, ini masih enak ada Prof Joko di sana, ada Prof Harjanto di BIMUS, tapi di tempat-tempat lain diceritakan, diarahkan ini, waduh susah. Pengen itu udahlah kasih aja begitu. Nah kasih aja mana dokumennya, mana ininya, apa alat bukti kita, luar biasa susah Prof. Jadi, nah apalagi kalau sudah intervensi kawan-kawan ya di Senayan sana gitu ya, apalagi di DPR itu, wah ya udah banyak dan telepon masuk begitu ya. Karena umumnya mereka juga punya kampus gitu Prof. Oke, next. Nah, singkat kata dari framework SAM tadi ya kita bangunlah framework untuk LAM Infocom ya. 1.0 pertama kita sama dengan 2020 bersama dengan LAM-LAM yang lain kecuali LAM PTKes. Saya juga tim pembuatan LAM PTKes waktu itu Prof Usman ya, yang dibayar oleh Bank Dunia waktu itu ya. Kita keliling ke Jogja, ke Bogor dan sebagainya. Nah, di sini selalu paling kiri ini kita mengacu kepada Undang-Undang 12 2012 standar ukuran tinggi, merumuskan apa yang cocok untuk dirinya, kita kontrak dengan 9 kriteria dan kita ikuti perintah Undang-Undang PPPP dan di situ kita tetapkan status akreditasi berbagai macam jenjang pendidikan. Satu kesatuan. Next. Nah, di 2000 yang sekarang kita update ya, kita regenerasi, kita perbarui instrumen kita. Tapi kerangkanya itu tidak berubah. Kerangka dasarnya tidak berubah, tapi kita perkaya. Tetap mengacu pada SNID, ya, kemudian Pembangunan Tinggi menetapkannya, dan dari 9 kriteria kita petakan ke 6 kriteria. Lebih tajam lagi, yaitu mutu, relevansi pendidikan, penelitian, pengabdian, akuntabilitas dan diferensiasi misi. Yang mana ini sebenarnya bukan hal yang baru. Cuma redaksinya dulu 9 kriteria, yang sebelumnya lagi 7 standar dan sebagainya. Jadi tadi saya tertarik sekali kata Pak Nu ya, jangan sampai kita melupakan yang sudah lalu-lalu itu ya. Nah, kalau kita melupakan yang lalu-lalu itu, berarti kan kita benar-benar, apalagi diklaim itu milik kita gitu ya, luar biasa. Jadi di sini saya gunakan framework ini Prof Nur ya, itu dengan melihat kita masanya memang ada 7 standar di Panitia Perpustakaan. Nah, untuk satu instrumen untuk semua prodi. Luar biasa itu tuh. Ya tapi mungkin mesti kita lewati masa-masa seperti itu gitu ya.
kemudian kita perbarui dengan meletakkan porsinya standar dengan SNDT. Nah ini juga revitalisasi saya bilang tadi di Undang-Undang 2012 itu sistem pendidikan tinggi kita. Kemudian kita tuangkan ke dalam 9 kriteria APS APT-nya. Saya ikut di dalam pembuatan instrumennya waktu itu melalui BAN PT. Nah sekarang ini kita pertajam terus karena memang berubah, ya lingkungan berubah, teknologi berubah, sains berubah dan sebagainya. Kita pertajam budaya mutu ini supaya benar-benar menjadi budaya habit keseharian. Ya, jadi tidak hanya suatu taktik yang manakala asesor mau datang, wah kita siap-siap gitu. Sehingga dulu ada istilahnya gitu Pak Usman, kalau kita visitasi waktu masa PAN, pagi-pagi pertama kali yang saya lakukan itu tumpukannya saya pegang begini nih Pak. Itu panas itu, karena baru keluar dari fotokopi. Nah sekarang kita semuanya udah main digital ya, kita dorong terbentuknya repository digital sehingga lebih mudah lagi ya, kita untuk ngeceknya. Nah tetap polanya kita pakai PPPP, tapi kita pertajam lagi tadi yang seperti Nur sampaikan masukannya, tetap kita hitung ya, mungkin di luar negeri hanya melihat outcome-nya saja, Indonesia masih perlu. Karena kadang-kadang kuliahnya di mana? Wah di ruko, kadang-kadang di mana? Ruko di sekat-sekat masih ada loh gitu Bro Joko ya. Nah itu kan memang input ya, tetapi Indonesia harus kita evaluasi gitu loh, supaya ada dorongan, jangan hanya menerima SPP dari mahasiswa biasanya mohon maaf di kaya raya begitu, tapi fasilitas kuliahnya itu kacau. Nah ini kita pantau lebih tajam lagi prosesnya, kemudian outputnya, tentunya terakhir dampaknya begitu. Nah next, jadi di dalam instrumen 020 ini terakhir ya, ini kita pertajam, tetap mengacu pada SNDT, kemudian 6 kriteria ya, perasan dari 9 kriteria tadi, masing-masing kriteria membuat beberapa indikator untuk mengukur ketercapaian standar baik kuantitatif maupun kualitatif. Indikator-indikator ditetapkan mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dituntut sesuai dengan jenjang KKNI. Nah di sini nih Bapak Ibu sekalian, saya sambungkanlah tadi yang Prof. Bisri sampaikan bahwa LAM-EVOCOM daripada, karena beda mungkin dengan LAMDIK, kita itu tuh polanya satu dan hanya satu diakui di daerah juridiksinya, istilahnya begitu. Nah di Indonesia ini sudah kita tetapkan IABI. Nah makanya LAM-EVOCOM masuk ke IABI, dan IABI kita fight bersama-sama untuk member internasional. Untuk engineeringnya itu Washington Accord, alhamdulillah untuk computingnya itu Seoul Accord kita juga sudah menjadi signatory member di dalam. Nah ini, nah itu penuh perjuangan Prof. Joko. Mereka tuh nggak mungkin ya, dan 2 kali ya, nggak mungkin hanya mengasih kamu boleh jadi anggota kami, nggak mungkin. Itu kita ditanyain prosesnya gimana segala macam. Nah inilah tadi yang saya bilang interoperability, compatibility-nya itu ya di framework-nya tadi, di undang-undang kita dan sebagainya, mudah untuk berkomunikasi. Dan bahkan di grassroots ya, saya pergi ke India, saya pergi ke Cina, saya pergi ke Thailand. Begitu saya bilang kita sudah mengacu kepada Seoul Accord ya, kemudian kita menggunakan OBE dan sebagainya, mereka itu tuh dengan mudah mengakui equivalency namanya. Oke, kalau gitu kita gampang mau tukar-tukar students, mau workforce mobility, ya dan sebagainya, mudah sekali. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bisri. Oke, next terakhir. Nah, ini LAM-EVOCOM, oke ini SK-nya ya, jadi luar biasa. Kita itu mulai sebenarnya 2014. Jadi 2 tahun perintah undang-undang itu sebenarnya 2 tahun harus diimplementasikan. 2014 itu kita sudah menyusun tim waktu itu. Cuma terjadi perubahan kepemimpinan. Nah, sehingga dari 2014 sampai 2000 berapa kita mulai 16 ya lagi ya. Nah, 2016 kita nggak mandek, tapi 2016 kami susun lagi. Dan kami baru di 2020 itu tuh dapat diakui dulu ya. Kemudian di 2023 dapat izin operasional. Jadi dalam panjang itu luar biasa, penuh kesabaran. Kalau tidak ya udah frustasi terlebih dahulu gitu. Nah ini juga bantuan kawan-kawan yang kita pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menyempurnakan instrumen-instrumen kami. Nah di sini seperti saya sampaikan bahwa kita itu tuh di Seoul Accord dan kita didukung oleh 3 asosiasi profesi. Ini yang terakhir, kesimpulan. Next, penutup.
Nah ini manfaatnya saya kira udah dari tadi ya udah disampaikan ya, kita gampang untuk berkomunikasi. Yang paling terasa itu kita interoperability-nya dengan negara-negara lain gitu, Prof. Usman, terutama di bidang computing ini, karena programnya cepat sekali. Misalnya dicari programmer, nah kalau itu tuh kita kurikulum kita, konten kita, dan nanti ditambah lagi dengan sertifikasi kompetensi kita, itu sudah universal rasanya. Dan itu semuanya satu kata aja, quality assurance, mutu tadi itu, Prof. Joko. Jadi luar biasa sebenarnya yang sudah dikerjakan oleh Prof. Nu, Prof. Joko ya, yang hadirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu betul tidak ada yang sempurna, tapi harusnya kita sempurnakan dari yang sudah ada. Nah itu yang namanya versioning. Oke, next, terakhir, nah penutup ya, alhamdulillah intinya itu kita mudah-mudahan tetap on the track ya. Upaya ini juga upaya kita untuk bagaimana supaya LAM ini ya didekatkan terus ke bidang ilmunya sehingga dia bisa saling nasihati sesama mereka kolegial ya, dan ini sangat bagus ketimbang kita bandingkan di masa-masa lalu. Memang kita lewati satu instrumen untuk semuanya. Nah ini sudah terbukti ya, tidak hanya memberikan solusi kepada lokal ya, nasional, bahkan juga global sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing program studi tersebut di dalam kerangka SNDT yang sudah ada. Mau digonta ganti itu asalkan jangan dihilangkan. Saya nggak kebayang kalau itu dihilangkan, Prof. Ya ini makanya katanya kan lagi diperbarui Undang-Undang 12 tahun 2012 ini gitu ya. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan ya acara ini juga bermanfaat untuk mensosialisasikan pentingnya mutu di pendidikan tinggi kita tersebut. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Prof. Ucok